إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sirat, jalan yang jembatan yang membentang antara mahsyar dengan surga, di mana di bawahnya ada jahannam, ada qalalib yang mengait siapapun yang dikehendaki oleh Allah, ada yang berjalan cepat seperti angin, seperti kuda yang berlari cepat, seperti pelari cepat, seperti orang yang berjalan, ada yang pelan, ada yang berjalan dengan perutnya ngesot. Dan ada yang cahayanya sejauh mata memandang, ada yang redup, ada yang cahayanya itu hanya seujung kuku. Berarti tidak mungkin dia bisa cepat berjalan, pelan-pelan. Dan seterusnya sudah kita bahas ya. Ya, sekarang kita lanjut 23. Wal imanu bil anbiya'i wal malaikah. Beliau kumpulkan jadi satu antara nabi dan malaikat. Di rukun iman di beberapa riwayat kan dibedakan. Beliau kumpulkan jadi satu di sini. Dan ini apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kita mengatakan khusus yang ulul azmi, khusus yang Rasul. Kita harus percaya, di luar itu ya percaya boleh tidak, nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan ada seorang nabi yang atas doanya matahari berhenti sejenak. Matahari tidak bergerak. Kita tahu matahari kan terus berjalan, entah berapa ribu kilometer per jam, terus, ya kan? Nah, hari itu atas permohonan seorang nabi, matahari itu diam. Mungkin 1 jam, mungkin 1 jam, mungkin sehari, mungkin 2 hari, hanya Allah yang tahu. Ya. Nabi siapa? Yusha bin Nun. Wajibkah kita imani? Wajib. Bagian dari rukun iman? Iya. Menolaknya kufur. Kalau dia tahu, dia sadar, dikasih tahu bahwa ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sahih Imam Bukhari dan Muslim, tidak punya hujah untuk menolak, tiba-tiba mengatakan mustahil. Mustahil. Seperti sebagian saudara-saudara kita, ilmu hadis nggak tahu, ngawan Bukhari Muslim nggak bisa. Emang Bukhari Muslim membawakan hadis itu asal-asalan? Ada sanad dan menyambung sanad itu muttasil. Tiba-tiba ada orang, taruhlah dia profesor doktor, nggak tahu apa-apa tentang ruwatul hadis, tentang sanad, tentang rawi,
tentang jarh wa ta'dil, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba bilang nggak mungkin, nggak masuk akal. Emangnya matahari berjalan? Kan matahari diem, cuman kelihatannya aja berjalan. Kan sebetulnya bumi yang muter. Bumi yang muter dari barat ke timur, maka seolah matahari berjalan dari timur ke barat. Apaan itu? Riwayat apaan tuh? Justru kebalik. Justru kebalik ketika para ahli sepakat mengatakan bahwa matahari itu diam. Ini buktinya, ini hujahnya, ini penyelidikannya. Tiba-tiba Nabi mengatakan matahari berjalan, habis hancur. Ya kan nggak mungkin Nabi salah. Nabi salah, Allah salah, mana ada Allah salah? Allah maha benar. Emangnya beliau ngomong ngarang? Allah yang menjamin, Muhammad nggak mungkin ngarang. Wa ma yantiqu anil wa ma innahu huwa wahyu yuha. Tidak mungkin berdasarkan hawa. Ya, semuanya wahyu dariku, kata Allah. Beliau salah, Allah salah. Begitu cara kita beriman, seperti itu. Jangan seperti sebagian saudara-saudara kita, buktikan dulu dong, analisa dulu, menyelidiki dulu. Udah betul-betul berdasarkan penyelidikan baru kita percaya. Itu bukan agama, itu bukan keyakinan, itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan betul seperti itu, diselidiki, dianalisa, kemudian dicoba begini begitu. Oh bener, ternyata kalau min sama plus ketemu nanti konslet misalnya. Ya, ilmu pengetahuan seperti itu. Ini wahyu, ini firman Allah, ini sabda Nabi turun dari langit. Gak ada seperti itu. Apa kata Allah dan Rasulnya pasti benar. Ya. Jadi jangan dibalik. Cara memahami jangan dibalik. Ya. Ketika 1000 dokter, nggak usah 1000, 1 juta, 10 juta dokter sepakat bahwa lalat itu sayap sebelahnya dengan sayap sebelahnya lagi sama-sama mengandung racun, nggak ada penawarnya. Taruhlah seperti itu. Kita tidak ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sayap lalat itu sebelahnya racun, sebelahnya penawar. Kita nggak ragu, nggak perlu diuji. Masa Allah diuji? Benar apa enggak nih Tuhan nih? Apaan ini? Nggak mungkin Tuhan salah. Ya. Kecuali yang ragu Rasulullah itu bukan dari Allah, ya itulah orang kafir. Orang kafir banyak yang ragu. Ya orang kafir kan Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, insya Allah percaya Tuhan itu ada dan nggak mungkin Tuhan salah. Yang mereka ragukan, apa iya Muhammad SAW itu utusan Allah, semua ucapan beliau dari Allah. Mereka ragu, kita nggak ragu. Kita nggak ragu sama sekali. Kenapa mesti pakai difikir dan seterusnya? Jadi kita yakin seyakin-yakinnya berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa matahari berjalan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Surat apa itu? Surat Yasin ya. Matahari itu berjalan di mustaqornya, di jalan edar yang telah ditentukan oleh Allah. Kita tidak bergeming, kita tidak boleh ragu dengan ucapan siapapun. Dan itu pastilah untuk menguji kita yang beriman. Pasti. Ya, nanti akan datang lagi penemuan para ilmuwan begini tidak sesuai dengan ayat, tidak sesuai dengan hadis. Ya kita diuji mau pilih mana. Ya. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa matahari betul-betul berjalan.
Ya. Dan saya kira bukan satu-satunya dalil ini. Kisah Yusa' bin Nun ini bukan satu-satunya dalil. Masih ada beberapa dalil lagi. Di antaranya Baitul Ma'mur. Kan ada masjid sana, Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah, yang apabila ditarik ke bawah pas apa? Perhatikan? Pas Ka'bah. Kalau bumi itu berputar, ya nggak mungkin pas Ka'bah, ya kan? Ya mutar-mutar terus, kadang pas Ka'bah, kadang pas Jakarta, kadang pas Tokyo misalnya, karena bumi berputar, gitu ya. Ketika nanti matahari terbit dari mana? Dari barat, ya. Apa yang dialami oleh manusia? Terbelalak, kaget. Kok dari barat? Dan detik itulah pintu taubat tertutup. Hatta tatul absyamsu min maghribiha. Allah membentangkan kedua tangannya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail, di malam hari. Untuk apa? Untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa, maksiat, salah di siang hari. Dan Allah juga membentangkan kedua tangannya di siang hari. Liyatuba musi'ul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah di malam hari. Setiap hari sampai hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai ketika matahari terbit dari barat. Allah sudah tidak membentangkan lagi, sudah tidak menerima taubat lagi. Siapapun yang bertaubat di hari itu, matahari sudah terbit dari barat, tidak akan diterima, kecuali yang selama ini berbuat baik, selama ini sholat berjamaah, ketika matahari terbit dari barat tetap sholat berjamaah, diterima apa tidak? Diterima. Kalau yang selama ini nggak pernah sholat, begitu matahari terbit dari barat baru sholat, tidak diterima. Paham ya? Ketika matahari terbit dari barat baru taubat dari zina, dari khamar, dari judi, tidak diterima. Ketika matahari terbit baru baca syahadat, tidak diterima. Dan begitu seterusnya. Seandainya betul matahari itu diam, yang berputar itu bumi muter dari barat ke timur, sehingga terlihat matahari itu berjalan dari timur ke barat. Diibaratkan ketika kita naik kereta, naik bus ke arah timur, ya, kencang sekali 120 km per jam, maka ketika kita melihat kiri kanan, rumah-rumah, pohon-pohon itu pada lari ke barat, kan begitu. Diibaratkan seperti itu. Seandainya teori ini benar, berarti ketika matahari terbit dari barat, sebetulnya adalah, seandainya teori tadi benar ya, ketika matahari terbit dari barat berarti muter balik, bumi muter balik. Semua orang tahu kecepatan bumi kan bukan 100 km per jam lagi, entah berapa ribu kilometer per jam. Tiba-tiba muter balik, apa yang terjadi? Ya udah kiamat, nggak ada yang bengong lagi, ya kan? Gimana mau tobat? Udah kiamat. Nggak usah ribuan kilometer per jam, 120 km per jam, tiba-tiba balik, apa yang terjadi? Nggak usah balik, diem. Kecepatan 120 km langsung diem, nggak pelan dulu ngerem, tapi langsung grek, hancur-hancuran. Ini balik lagi, dan ribuan kilometer per jam.
Ya, ini hujjah, ini dalil. Di sini pelajaran bagi kita semua. Jangan asal telan, jangan sami'na wa ata'na. Kalau ada khobar dari orang-orang kafir, apalagi bertentangan dengan dalil, malu kita. Apalagi ada yang percaya dulu manusia itu sebetulnya kera, mengalami evolusi. Ada orang muslim yang percaya, malu, semalu-malunya. Ya, di mana keimanan? Manusia pertama siapa? Adam. Nggak ada seorang muslim ragu manusia pertama adalah Adam. Bagaimana penciptaan Adam kita semua tahu. Langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Nggak ada riwayat Allah menciptakan monyet dulu, terus lama-lama berubah jadi Adam. Innalillahi wa inna ilaihi. Lah mereka kafir, Darwin kafir, ya pantas. Kafir, kita muslim. Sampai masuk ke pelajaran sekolah, ini musibah. Ini salah satu musibah, salah satu yang mesti dibenahi pelajaran-pelajaran anak-anak kita. Jangan membebek saja, seolah kalau sudah dari barat pasti benar, padahal sekedar teori. Namanya teori, bisa benar, bisa salah. Ya. Termasuk yang lain yang lebih aneh dari itu. Pokoknya asal datang dari Nabi dan sahih, kita yakin seyakin-yakinnya. Dan kisahnya kan cukup panjang itu. Di hari Jumat, habis asar menjelang maghrib, ketika maghrib tiba matahari tenggelam, berarti sudah bukan Jumat lagi. Pergantian hari itu di dalam Islam diawali, ditandai dengan tenggelamnya matahari. Seperti sekarang ini sudah bukan Senin lagi. Sekarang sudah Selasa, malam Selasa tepatnya. Bukan Senin malam, sudah nggak ada Senin lagi. Ketika tadi matahari tenggelam, sudah nggak ada Senin lagi. Ini kan alamiah ya, sesuai dengan alam ciptaan Allah. Beda dengan jam 12. Jam 12 malam, ini kan rekayasa. Jam 12 itu kan rekayasa. Ada apa jam 12 malam? Kalau matahari tenggelam kan jelas ada matahari tenggelam. Hari berganti. Gitu. Nah, ketika matahari tenggelam, maka sudah bukan Jumat lagi, sudah Sabtu. Sementara Yahudi Bani Israel nggak mau jihad kalau sudah Sabtu. Maka beliau Nabi Yusha bin Nun prihatin, sementara sedang berjihad melawan musuh. Maka beliau melihat ke atas dan memohon kepada Allah, ana ma'murun wa anti ma'murah. Wahai matahari, aku disuruh, engkau disuruh, aku juga disuruh. Yang menyuruh engkau dengan yang menyuruh aku sama, yaitu Allah. Engkau disuruh oleh Allah untuk berjalan dari timur ke barat dan seterusnya. Aku juga disuruh berjihad melawan musuh itu. Lalu beliau memohon kepada Allah, bukan memohon kepada matahari. Tentu dosa syirik, ya kan? Allahumma bisa alaina, ya Allah, tahanlah matahari untuk kami berjihad. Tidak minta kepada matahari, wahai matahari diamlah, enggak boleh, haram, syirik. Memohon kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Mungkin 2 jam, mungkin 5 jam, mungkin 10 jam, mungkin seharian, hanya Allah yang tahu. Sholat asar, berjihad, setelah menang, baru berjalan lagi.
Dan ini satu ya. Nggak ada riwayat Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa pernah memohon kepada Allah supaya matahari berhenti bergerak. Ada riwayat Ali bin Abi Thalib tidak sahih. Ada riwayat Ali bin Abi Thalib pernah menghentikan matahari, memohon kepada Allah supaya matahari tidak bergerak, tidak sahih. Bahkan seperti ini dengan orang-orang Rafidhah. Banyak keutamaan Ali bin Abi Thalib yang merupakan karangan-karangan orang Rafidhah. Ya. Dan seterusnya sampai, insyaallah antum tahu ya, masyhur kisah ini, sampai emas sebesar kepala sapi. Diapakan emas sebesar kepala sapi, berapa kilo itu, dibakar. Mubazir ya, kalau kata kita mubazir. Tapi itulah syariat seluruh para nabi selain Nabi Muhammad SAW. Haram menikmati, memakan, memanfaatkan ghanimah. Ketika ada ghanimah, rampasan perang, emas, perak dan seterusnya, harus dibakar. Ya. Hanya syariatku, kata Nabi. Dan ada 5 kekhususan beliau. Beliau punya, nabi-nabi yang lain tidak punya. Ada 5. Salah satunya ini, dihalalkan ghanimah. Nabi-nabi sebelum beliau haram. Apakah ini bagian dari rukun iman terhadap para nabi, para rasul? Iya. Kenapa? Karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak seperti anggapan sebagian saudara-saudara, pokoknya yang 25, selebihnya mas sunat aja. Nggak percaya nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa. Nggak bisa. Kalau itu sabda Nabi, kita harus yakin seyakin-yakinnya, seaneh apapun. Kalau bukan sabda Nabi, ya seperti Harut Marut diyakini oleh sebagian orang, bahkan sebagian ahli ilmu ya, sebagai 2 malaikat yang diturunkan di muka bumi, lalu begini begitu panjang ceritanya. Ibnu Katsir memilih di situ bukan lisyai tapi manafi, artinya tidak ada itu, tidak ada kisah tentang Harut Marut, malaikat yang menjadi nabi itu nggak ada di negeri Babil, itu nggak ada. Manya itu manafi, karena memang tidak ada sumber lain kecuali ayat itu yang ada di surat Al-Baqarah. Riwayat sahih tidak ada. Yang nggak sahih banyak sekali, apalagi Israiliyat banyak sekali. Yang terkenal bahwa 2 malaikat ini bernama Harut Marut ini satu ketika mencela para nabi. Diutus oleh Allah, diberi mukjizat, wahyu, tapi tidak mendapatkan pengikut kecuali sedikit. Lalu dicela oleh 2 malaikat ini, Harut dan Marut, katanya, kata kisah Israiliyat itu. Oleh karena itu Allah menawarkan kepada Harut dan Marut, gimana kalau kalian berdua saja yang menjadi nabi? Lalu sanggup. Diutuslah sebagai nabi. Jadi apa? Jadi malaikat apa manusia? Tentu manusia. Kan nggak ada nabi, rasul, malaikat. Tentu dia harus jadi manusia. Nah, kalau jadi manusia berarti punya nafsu syahwat apa tidak? Punya. Nah, baru sehari apa 2 hari menjadi nabi, menjadi manusia, tergoda dengan kecantikan seorang wanita dan seterusnya berzina, ini itu.
tidak tidak tega kita mendengar cerita itu ya. Cerita entah berantah, cerita dongeng. Ya kalau anak kecil yang mendengarkan asyik ya. Tapi nggak tega kita bagaimana malaikat menjadi manusia kemudian bernafsu dan melakukan perzinahan dan seterusnya. Maka Ibnu Katsir memilih ma di situ manafi, bukan malis syai'. Artinya tidak ada itu. Justru ayat itu membantah syubhat yang terjadi di negeri Babil begini dan begitu. Ya. Karena salah satu fungsi wahyu Al-Quran dan Sunnah itu membungkam syubhat, menjadikan syubhat itu hilang. Antum tahu sebelum turun ayat tentang terlepasnya Nabi Sulaiman dari sihir, sebelum Al-Quran turun dah, orang-orang menganggap Nabi Sulaiman sebagai apa? Tukang sihir, dukun, kafir. Maka tegas ayat wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Ucapan ini keluar karena apa? Banyak orang-orang menganggap Nabi Sulaiman itu kafir, bermain sihir. Makanya bisa begini, bisa begitu. Sihirnya itu ada ditaruh di bawah kursinya. Dan itu ketahuan setelah Nabi Sulaiman meninggal. Kisahnya seperti itu, Israiliyatnya seperti itu. Seandainya tidak turun ayat di dalam surat Al-Baqarah, barangkali sampai hari kiamat Nabi Sulaiman tertuduh sebagai tukang sihir kafir. Alhamdulillah turun ayat itu. Nah, begitulah ajaran Islam, begitulah Al-Quran dan Sunnah, begitulah ulama datang untuk menghilangkan syubhat. Oleh karena itu masih ingat barangkali Ibnu Abbas pernah mengatakan, barangkali akulah manusia yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Kenapa? Karena Ibnu Abbas lah yang paling banyak membongkar syubhat itu. Asal muncul syubhat begini begitu tentang Utsman ya, tentang Ali bin Abi Thalib, diselesaikan oleh beliau. Itu di zaman beliau, gimana hari ini? Gimana hari ini? Maka ulama yang betul-betul ulama hari ini adalah ulama yang membongkar syubhat. Saudara-saudara itu salah, saudara-saudara itu bid'ah, saudara-saudara itu syirik, saudara-saudara itu batil. Ini yang betul-betul ulama. Bukan sekedar saudara-saudara jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi. Begitu semua orang bisa, antum bisa, saya juga bisa. Kalau sekedar jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi. Yang betul-betul ulama, jangan, ini dhaif, ini maudhu. Mengadzankan bayi yang baru lahir ternyata tidak sahih. Doa mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana ternyata dhaif. Doa buka puasa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ternyata dhaif. Kalau tidak berilmu mana bisa. Nah, itulah yang sebetulnya ulama. Dan ulama sepanjang zaman selalu seperti itu, membongkar syubhat sehingga kaum muslimin selamat kembali kepada agama yang benar. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini Al-Quran membongkar cerita-cerita palsu di zaman dahulu, dan itu terjadi terus ya. Dan harus ada kaidah yang dipegangi. Apa misalnya tentang Nabi ini? Maksum. Apakah yang maksum cuma Muhammad SAW? Tidak. Seluruh Nabi, seluruh Rasul.
Ketika seorang nabi berbuat salah, pasti langsung ditegur, diingatkan, diluruskan. Siapapun dia, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana teguran Allah terhadap Nabi Yunus ketika ada sedikit kesalahan beliau tentang hubungannya dengan kaumnya, lalu meninggalkan kaumnya, kemudian mengarungi lautan, dan disitulah beliau naik perahu sampai di tengah lautan. Nah, yang ahli perahu mengatakan kelebihan muatan. Mungkin barang-barang sudah dibuang gitu ya, masih ya, kelebihan satu. Tentu ini semua kehendak Allah. Kalau tidak ada yang ngalah, maka kita semua mati semua. Kalau ada yang ngalah satu saja, ya insya Allah selamat. Tentu nggak ada yang mau kan. Akhirnya dapat undian, ya nyebur ke laut untuk menyelamatkan sekian puluh orang. Nah, setelah undian yang harus nyebur itu sampai ke Nabi Yunus. Sampai ke Nabi Yunus. Setelah sampai ke Nabi Yunus, orang-orang mengatakan ulang lagi, ulang lagi. Karena ini soleh, ini baik, ini Nabi. Gitu. Diulang lagi ke Nabi Yunus. Sampai 3 kali. Ya, akhirnya tidak ada pilihan lain. Beliau menceburkan diri ke laut dan seterusnya masuk ke perut ikan nun dalam kegelapan. Beliau berdoa dan seterusnya, salah satu mukjizat beliau. Ini kan teguran, ya. Dan secara akal logika ya gimana di dalam perut ikan makan apa bisa bernafas, oksigen dan seterusnya. Kita tidak bahas itu karena ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan apa yang disebutkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran di kegelapan lautan, ya. Ragukah kita? Tidak ragu sedikit pun. Dan begitulah seorang muslim, tidak ada keraguan. Sifat menonjol para sahabat itu tidak ragu, baik para sahabat Nabi atau sahabat yang lain, sahabat Nabi yang lain. Belum lama kita bahas bagaimana masih Yusha bin Nun saat di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Makin lama makin dekat, mau lari kemana di depan lautan. Yusha bin Nun bertanya kepada Nabi Musa, kemana Allah perintahkan kepada engkau untuk berlari? Nabi Musa sudah diberitahu oleh Allah ke sana, ke arah lautan. Maka Yusha bin Nun yang calon Nabi ini nggak ada keraguan sedikit pun, karena ucapan seorang Nabi nggak mungkin salah. Maka dipaculah kudanya ke arah lautan dan tenggelam basah. Lalu mundur lagi, bertanya lagi, ke arah mana ya Nabi Musa? Ke depan. Dipacu lagi dan jatuh lagi basah. Sampai 3 kali. Karena beliau Yusha bin Nun tidak mengatakan bagaimana, ini kan lautan ya Nabi, mana mungkin bisa. Bukan ciri khas para sahabat Nabi seperti itu. Para sahabat terhadap nabinya itu yakin seyakin-yakinnya, mengalahkan logika, akal, nurani, pikiran, perasaan ketika nabinya sudah bicara. Beda dengan Bani Israel, beda dengan orang-orang munafik. Adapun para sahabat yakin seyakin-yakinnya. Ya. Nah, mestinya kita ikuti keyakinan para sahabat ini. Pokoknya harus sudah Bismillah sampai
Dalil mengatakan kalian akan diberi pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah. Kalau mayoritas kalian jujur, amanah, ahlu sunnah, ini kan dalil. Bolehkah ragu? Haram kita ragu. Ini kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tanpa pemilu, tanpa pilkada, tanpa partai Islam, ketika mayoritas kita baik, jujur, amanah, ahlu sunnah, maka Allah pasti akan memberikan presiden, pemimpin yang jujur, amanah, baik, ahlu sunnah. Sayang ini ragu, banyak yang ragu dari kita. Maka tidak menempuh jalan dakwah, malah ikut-ikutan politik, bikin partai Islam, berarti kan ragu dengan janji Allah dan Rasulnya. Maka mengambil cara lain dengan yang menunjukkan keraguan terhadap ayat tadi. Kalau kita tidak masuk parlemen, nanti yang masuk orang-orang kafir, ragu. Kalau kita tidak masuk kabinet, nanti yang masuk orang-orang kafir, ragu dia. Sementara dalil mengatakan kita pasti punya pemimpin, pejabat yang baik, pasti. Kalau mayoritas rakyatnya baik, berarti jalan satu-satunya apa? Dakwah. Dengan dakwah kan membuat masyarakat ini menjadi baik. Hari ini walillahilham, banyak kaum muslimin yang muslimat yang memakai jilbab. Itu gara-gara apa? Kalau bukan dakwah. Dakwah kan? Maka sudah, dakwah, terus dakwah. Tentu melelahkan. Tentu tidak, apa istilahnya, bim salabi. Beda dengan partai Islam itu kan? Bikin partai Islam 5 tahun, menang, menguasai kabinet, menguasai parlemen, cepet. Kalau dakwah lama. Tapi mau nggak mau kita sabar, karena jalan satu-satunya dakwah, memperbaiki kaum muslimin. Yang biasa sholat di rumah diperbaiki, sholat berjamaah di masjid. Yang biasa nyukur jenggot, stop. Yang biasa berpakaian isbal, ganti, taubat. Yang biasa berbuat bid'ah, ganti sunnah. Yang masih berbuat syirik, taubat, ganti tauhid. Ini jalan satu-satunya. Ada jalan lain? Enggak ada. Siapa yang menempuh jalan lain dengan cara seperti tadi, berarti dia ragu terhadap ayat Al-Quran. Sangat tidak pantas seorang muslim, seorang ustadz, seorang kiai ragu terhadap ayat Al-Quran. Ya. Termasuk malaikat, ya. Karena yang kita dengar selama ini malaikat itu cuman 10 katanya. 10 pun ternyata banyak yang dhaif. Dari Ridwan, ya, malaikat Ridwan kan dhaif itu. Raqib Atid kan bukan nama itu. Ya. Israiliyat, Nabi tidak pernah menyebut malaikat Israel, tapi malaikat apa? Malaikat maut. Ya. Kita tidak dapat di SD, SMP, guru-guru agama mengajarkan malaikat hamalatul arsy. Ya. Karena adanya arsy, Allah bersemayam di atas arsy ada ditolak. Ya, makanya sekalian aja hamalatul arsy-nya tolak sekalian. Ya kan? Maksud ada 8 malaikat pemanggul arsy. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam,
Bahkan lebih rinci lagi, jarak antara telinga sampai pundaknya berapa? Hamalatul Arsy. Masih ingat? 700 tahun perjalanan. Kita kan dekat sekali, berapa senti itu? Dari telinga kita sampai pundak. Malaikat pemikul arsy ini 700 tahun baru sampai. Artinya ketika dijatuhkan sebuah benda dari telinga si malaikat ini sampai jatuh ke pundaknya itu menunggu 700 tahun. Berapa ribu, berapa juta kilometer. Betapa kecilnya kita ini. Itu baru arsy. Allah Rabbul Alamin tentu jauh lebih besar dari arsy. Ya. Maka betul-betul betapa kecilnya kita. Apalagi hafadhah, malaikat penjaga. Ini pun disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada malaikat penjaga. Ada orang-orang tertentu yang belum sampai ajalnya, tapi dia jatuh dari gedung, dari lantai 30 misalnya. Ya, secara logika akal matilah. Tapi ajal belum sampai. Masih 5 tahun lagi, masih 10 tahun lagi. Disitulah malaikat hafadhah menyelamatkannya. Ada penjaga gunung. Gunung ada berapa di muka bumi ini? Ribuan. Ada berapa malaikat penjaga gunung? Ada berapa? Sesuai dengan jumlah gunung? Enggak, satu. Sama dengan Jibril satu, Malaikat Maut satu. Yang tidak satu ya tadi Hamalatul Arsy, Zabaniyah. Adapun Jibril, Mikail, Malaikat Maut, penjaga gunung satu. Tentu dengan akal, logika, nurani, pikiran nggak nyambung kita. Bagaimana gunung di muka bumi yang jumlahnya ribuan dijaga hanya oleh satu malaikat? Nggak akan sanggup kita menalarnya. Karena apa? Yaitu tadi, betapa betapa lemahnya kita, betapa kuatnya malaikat. Betapa canggihnya malaikat dan betapa betapa jadulnya kita ini gitu. Maka tidak bisa kita menalarnya. Ya. Maka jangan sombong kita, manusia luar biasa, penemuannya, teknologinya begini. Nggak ada apa-apanya dengan malaikat. Nggak ada apa-apanya. Hanya banyak dari kita yang sombong, menyombongkan diri, seolah sudah canggih sekali, maju sekali. Nggak ada apa-apanya. Tentang malaikat maut, coba di menit yang sama, di detik yang sama, bahkan mencabut nyawa 1000 manusia, bahkan 1.000.000 manusia dengan mudahnya, dengan entengnya. Kita tidak bisa menalarnya. Ya. Artinya apa? Ketika Allah dan Rasulnya berbicara dengan hal yang gaib, maka cukup kita imani. Jangan pakai logika, akal, dan seterusnya. Kecuali Allah dan Rasulnya berbicara tentang jual beli, berbicara tentang sewa menyewa, nikah, boleh pakai akal.
boleh memahami dengan akal. Maka ada kias di situ, ya kan? Oh, kalau begitu nggak boleh dong begini, bolehnya begini. Nah, kalau berbicara tentang jual beli, munakaha, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jika kalian bertiga, janganlah kalian berbisik-bisik berdua. Ini kan tidak berbicara hal yang gaib, kita boleh pakai akal. Nggak bisa kita katakan, saya nggak berbisik, saya ngomong keras, kedengaran sama dia, tapi pakai bahasa Jawa. Sementara si ini nggak tahu bahasa Jawa sama sekali. Nah, itu masuk, bisa dikiaskan. Karena ini bukan hal yang gaib. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Selain ada syubhat tentang malaikat, kisah-kisah Israiliyat yang tidak benar dan tidak boleh kita percaya, tidak boleh kita pegangi, ada juga Nabi. Mungkin antum pernah dengar Nabi Sis, ya. Kisah-kisah tentang ini tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Termasuk Nabi Khidir, di luar 3 kisah yang ada di surat Al-Kahfi itu. Tentang 3 kisah itu jelas sahih kan di Al-Quran, kan? Bertemu dengan Nabi Musa, kemudian membunuh seorang bocah, melubangi perahu, membangun bangunan yang miring, reot, dan seterusnya. Antum tahu kisahnya. Jelas ini sahih. Jelas ini sahih. Yang tidak sahih, yang kita dengar bahwa Khidir masih hidup sampai hari ini. Bahkan sebagian ahli ilmu meyakininya. Jelas ini tidak berdasarkan riwayat sahih. Karena harus ada dalil yang sahih, sharih. Cara mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah mati, dalil. Kalau Nabi Khidir sudah meninggal, perlu pakai dalil? Ya nggak perlu. Sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, nggak perlu pakai dalil. Ya, namanya orang itu pasti akan mati sesuai dengan generasinya. Kan Nabi Khidir sezaman dengan Nabi Musa. Ya tentu meninggalnya nggak jauh dari Nabi Musa. Ya, tentu beda 50 tahun, apa beda 40 tahun, apa beda 30 tahun. Masa Nabi Musa sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, Nabi Khidir sekarang masih hidup? Itu yang harus bawa dalil. Adapun mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal, nggak perlu bawa dalil. Mengucapkan sesuatu yang wajar tidak perlu bawa dalil. Ya. Yang harus bawa dalil bahwa Nabi Khidir masih hidup. Mana? Tentu harus ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Setidaknya ucapan para sahabat yang riwayatnya sahih. Nah, insya Allah para sahabat ketika berbicara tentang hal yang gaib nggak main-main. Pasti dengar dari Nabi, nggak mau ngarang. Maka ada satu kaidah, ya. Ketika sahabat berbicara tentang hal yang gaib, tentang masa lalu, tentang alam kubur, tentang surga, tentang neraka, tentang padang mahsyar, kok mauquf, maka dihukumi marfu'. Mauquf itu sahabat. Berhenti di Abu Hurairah itu mauquf namanya. Berhenti di Anas bin Malik itu mauquf namanya. Berhenti di Ali bin Abi Thalib itu namanya. Kalau marfu' berhenti di Nabi, sampai Nabi. Marfu' itu. Nah,
Ambil contoh misalnya, aku menyukai di sela-sela takbir salat Id itu membaca tasbih, tahmid, takbir. Itu kan berhenti di Umar. Mauquf kan? Tidak sama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Itu mauquf. Nah, ketika seorang sahabat berbicara tentang alam kubur, berbicara tentang surga neraka, berbicara tentang padang mahsyar, berbicara tentang hal yang gaib, kok nggak bawa-bawa Nabi, artinya mauquf, maka sekali lagi itu dihukumi marfu. Artinya tidak mungkin sahabat ini berani ngarang sendiri, berani beristihad sendiri. Pasti dengar dari Nabi, hanya tidak mengucapkan aku dengar ini dari Nabi ya, gitu. Sami'tu Rasulullah misalnya, haddatsana Rasulullah misalnya, enggak. Kalau berbicara tentang hal yang gaib. Nah, adakah seorang sahabat yang mengatakan dia masih hidup? Kalau ada, mana? Riwayat siapa? Ucapan sahabat sampai kepada kita tentu pasti lewat, kalau enggak Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Enggak mungkin di luar itu semua. Ya. Jadi bahkan ada orang yang berani-berani, ini ada satu hadis nih, belum pernah diriwayatkan oleh siapapun. Katanya orang yang meninggal kok di perutnya ada kopi, maka masuk surga. Innalillahi wa inna. Ini hadis belum pernah diriwayatkan oleh siapapun. Yang belum pernah diriwayatkan, ya pasti, ya jangan dianggap lah. Nggak mungkin hari ini ada orang tiba-tiba tahu hadis Nabi tanpa lewat Bukhari, tanpa Muslim, Abu Daud, itu nggak mungkin. Pasti lewat imam-imam ahlul hadis itu. Kan sudah dibuka dengan sempurna insya Allah, atau mendekati sempurna. Kan saling melengkapi antara Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Ya. Maka kaidahnya yang mengatakan harus bawa dalil. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau tanpa dalil wajib ditolak. Walaupun keyakinan ini sudah menyebar, terutama di kalangan-kalangan pesantren. Bahkan banyak dari mereka itu sulit menghafal Al-Quran, lalu ingin pergi kemana? Ke kali-kali, ke pantai-pantai, supaya ketemu sama Nabi Khidir. Sebab nanti kalau ketemu hafal gitu. Ini luar biasa. Dan banyak kisah itu, ketemu nelayan, ketemu apa, oh ini kayaknya Nabi Khidir nih ya, karena memang udah tujuannya begitu, karena berharap seperti itu. Ya bisa aja dia pura-pura jadi nelayan, pura-pura jadi mancing, nggak taunya memang tukang mancing beneran, ya kan? Bengong dia. Ini banyak kisah-kisah seperti ini ya. Ini merusak, ini merusak. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu ya harus belajar. Ya dalam belajar ya harus sabar. Kalau nggak dapat ya sabar, memang Allah nggak kasih. Lalu memaksakan diri dengan cara-cara seperti tadi agar hafal maka begini. Jangan sampai anak-anak kita diracuni seperti itu. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, pokoknya udah belajar, belajar, belajar. Dapat 30 juz, alhamdulillah. Cuman 20 juz, alhamdulillah. Bisa hafal 10 juz, alhamdulillah, walaupun 3 tahun, 6 tahun. Jangan kita kecilkan ya. Jangan pakai target-target harus sekian, harus sekian. Ya biarkan sajalah gurunya, kita janganlah. Kasihan anak-anak kita. Lihat para sahabat, anak-anak sahabat belajar tuh enak, nyantai. Ya, nggak ada evaluasi, nggak ada rapot, nggak ada ijazah, nggak ada ujian nasional. Anak-anak kita kan stres dengan ujian nasional itu kan, begitu. Anak-anak sahabat, anak-anak tabiin nggak ada mikir itu semua. Udah belajar, belajar, belajar. Dapat banyak, alhamdulillah. Nggak banyak, ya kita syukuri.
Yang penting terus belajar. Ya, sekali waktu bolehlah gurunya ngetes. Sekali waktu. Tidak kemudian ya, harus ada begini, ada penilaian seperti ini. Banyak anak-anak kita yang stres. Oleh karena itu, hari ini alhamdulillah beberapa sekolah salaf sudah mulai. Jangan terlalu memikirkan nilai. Ya, kalau toh ada ya sudah ditutuplah. Tidak kemudian saling pamer nilai. Ya, apalagi dengan cara-cara seperti itu. Ya. Waktu adanya ujian nasional kan kita sempat dengar itu. Kemana yang antum pernah dengar? Ke kuburan-kuburan. Banyak pada ke kuburan-kuburan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syirik, berharap nilai yang baik dengan cara yang syirik. Ini gara-gara subhat-subhat seperti ini. Maka perlu dijelaskan, terus diterangkan. Ini tidak benar, yang benar seperti ini tidak benar, yang benar seperti ini. Syekh Utsaimin bahkan tidak meninggalkan walaupun di mata kita kecil. Adam, Idris, Nuh. Kata beliau nggak benar ini urutan ini. Nggak benar. Mungkin menurut kita sepele lah ya. Bagi beliau nggak benar. Yang benar Adam, Nuh, baru Idris atau siapa. Dalil banyak. Beliau bawakan dalil bahwa Rasul pertama adalah Nuh. Wallahu a'lam. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.